Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Di video kali ini admin akan merangkum sebuah film live action berjudul G.I. Joe: The Rise of Cobra yang dirilis pada tahun 2009. Film ini mengisahkan tentang ahli senjata yang menciptakan nano dengan teknologi yang mampu menghancurkan seluruh kota. Lalu menjual hulu ledak nanomit ke NATO. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film ini dimulai pada tahun 1641 di Perancis, di mana pedagang senjata asal Skotlandia bernama James McCullan ditangkap oleh prajurit Raja Louis XIII. Akibat dari kelakuannya, James dihukum berat dengan memasangkan topeng besi panas ke wajahnya yang membuat hidup James tersiksa. Ratusan tahun kemudian, tepatnya tahun 2009 di MAR/S Industry, keturunan James yang bernama Shama, berhasil menciptakan sebuah senjata pemusnah massal berupa nanomit yang mampu menghancurkan benda logam ataupun baja. Senjata ini bisa menjadi alternatif nuklir karena saat nanomit diledakkan, senjata itu akan menyebar dan memakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Di dalam ruang pelelangan yang dibuat oleh James, James berhasil menjual 4 hulu ledak nanomit ciptaannya ke NATO. Dan karena jarak dari perusahaannya ke kantor NATO lumayan jauh, James pun menyewa pengawal dari Angkatan Darat AS untuk mengamankan 4 nanomit selama perjalanan. Awalnya, semua berjalan dengan lancar tanpa kendala, namun saat hari mulai gelap, tiba-tiba rombongan Duke diserang oleh pesawat tak dikenal yang secara cepat berhasil menjatuhkan helikopter pengawal. Serangan itu membuat Duke memerintahkan timnya untuk putar balik, tapi belum sempat kembali mereka dibombardir oleh pesawat tersebut yang memiliki tembakan plasma. Serangan mendadak ini, ternyata dipimpin oleh Baroness yang diakui Duke sebagai mantan tunangannya. Baroness dan anak buahnya lalu mulai menghabisi para tentara, sedangkan Duke membawa rekannya Rip yang terluka ke tempat yang aman. Setelah meletakkan Rip, Duke lalu kembali ke medan perang dan begitu ia bertemu Baroness, Duke langsung terkejut karena Baroness adalah mantan pacarnya yang bernama Anna Louise. Tujuan Anna menyerang yaitu mengambil alih 4 hulu nanomit, namun saat Anna mulai memukul Duke, pasukan rahasia milik pemerintah bernama G.I. Joe tiba-tiba datang dan mulai melawan anak buah Anna. Anggota G.I. Joe yang terdiri dari Snake Eyes dan Scarlet berhasil menyingkirkan semua anak buah Anna. Hal ini membuat Anna memilih mundur tanpa mendapatkan nanomitnya. Snake Eyes, Scarlet dan 2 rekannya bernama Duty, kemudian meminta Duke untuk menyerahkan nanomitnya. Akan tetapi, karena Duke menolak, mereka pun menyalakan proyektor yang menampilkan CEO G.I. Joe bernama General Hawk. General Hawk lalu meyakinkan Duke agar percaya kepada G.I. Joe karena G.I. Joe merupakan organisasi rahasia milik Amerika. Duke pun setuju memberikan nanomit ini kepada mereka, asalkan General Hawk mau mengajak dirinya dan Rip ke markas G.I. Joe. Setelah setuju, tim G.I. Joe lalu membawa Duke dan Rip ke markas yang terletak di Mesir, tepatnya di bawah gurun pasir. Di markas tersebut, Duke sangat terkejut karena G.I. Joe memiliki berbagai macam peralatan canggih seperti kapal selam tercepat dan baju kamuflase. Mereka kemudian mendapatkan pesan hologram dari James McCullan yang mengaku khawatir tentang serangan tadi. Di sini Duke mengungkapkan kalau serangan ini sangat janggal. Ia menduga kalau ada mata-mata di antara mereka karena misi pengantaran bersifat rahasia dan anehnya ada yang tahu rute mereka. Sebelum menutup pesannya, James meminta Hawk untuk mengamankan 4 nanomit tersebut untuk sementara waktu. Sementara itu di sebuah kapal selam, James ternyata bekerja sama dengan Anna. Di mana alasan James meminta Anna mengambil kembali nanomitnya karena James sudah mengeluarkan banyak duit. Jadi agar tidak rugi, James minta Anna untuk mengambil 4 nanomit tersebut.
Dikarenakan Anna gagal, James pun meminta bantuan seorang ninja putih bernama Storm Shadow yang merupakan adik seperguruan Snake Eyes. James kemudian tiba di markas rahasianya yang terletak di bawah lapisan es kutub utara. Di markas itu James bekerja sama dengan Dr. Gail yang memiliki wajah rusak. Dr. Gail lalu memperkenalkan serum larutan nanomid yang sudah disuntikan ke para pasukan pengawal. Di mana serum tersebut bisa membuat manusia kebal terhadap rasa sakit sekalipun racun kobra. Kita kembali lagi ke markas G.I. Joe di mana Duke memohon kepada Jenderal Hawk untuk memasukkannya ke dalam tim G.I. Joe. Dan karena Duke sangat mengenal Anna, Hawk pun menerima Duke dan Rip sebagai timnya, dan akan memberi mereka pelatihan khusus untuk persiapan memburu organisasi milik Anna. Di hari berikutnya, Anna kemudian pulang ke rumah suaminya yang merupakan ahli kimia Perancis. Di sana Anna dikejutkan dengan kedatangan Storm Shadow dan ia pun meminta suaminya untuk pergi. Sedangkan dirinya akan berbicara dengan Shadow. Disitulah Shadow minta Anna untuk bekerja sama dengan merebut kembali nanomid yang ada di tangan G.I. Joe. Setelah Shadow pergi, Anna lalu mengambil sebuah cincin berlian yang membuatnya ingat tentang masa lalunya. Di mana saat Anna belum menjadi seperti sekarang, ia adalah pacar Duke yang sangat penurut. Karena hal itulah Duke memutuskan untuk melamar Anna dengan cincin berlian tersebut. Di tengah lamaran itu, kakak Anna yang merupakan ahli sains angkatan darat bernama Rex, memberitahu Duke kalau besok mereka akan menjalani misi penggerebekan dokter pembuat nuklir. Singkat cerita, Duke, Rex dan Rip pun menjalankan misi itu di Afrika Selatan. Di dalam misi ini, Duke meminta Rex untuk segera mengamankan dokter pembuat nuklir secepat mungkin, dikarenakan pasukan udara akan meledakkan tempat ini. Namun begitu Rex masuk ke dalam ruangan, pasukan udara datang lebih awal. Sehingga ruangan itu diledakkan dan berakhir membunuh Rex. Hal ini pun membuat Duke shock karena ia gagal menepati janjinya ke Anna. Sehingga ruangan itu diledakkan dan berakhir membunuh Rex. Kita kembali lagi ke Duke dan Rip yang kini mulai menjalani pelatihan. Keduanya lalu diperkenalkan dengan setelan akselerator Delta Six yang bisa membuat mereka berlari cepat, melompat tinggi, dan memukul lebih kuat dari manusia. Selain memperkenalkan persenjataan yang canggih, Duke dan Rip juga dilatih menembak dan bertarung. Dalam latihannya, Duke diminta untuk mengalahkan Snake Eyes. Meskipun Snake Eyes berhasil menjatuhkan Duke beberapa kali, tapi Duke tak menyerah dan akhirnya berhasil mengalahkan Snake Eyes. Setelah latihan, Rip mulai jatuh cinta dengan Scarlet, dan karena Scarlet merupakan pelatih yang baik, ia pun mencoba mendekati Scarlet. Di malam harinya, saat kru G.I. Joe sedang beristirahat, tiba-tiba markas mereka dibobol oleh puluhan mesin pengebor. Rupa-rupanya, itulah Anna dan Storm Shadow yang akan merebut nanomidnya. Anna, Shadow, dan para anak buahnya kemudian mulai menggeledah markas G.I. Joe. Mereka juga membawakan James bernama Zartan. Mereka lalu menyerang Jenderal Hawk dan asistennya. Setelah itu, mereka mengambil nanomid dan segera pergi dari markas. Akan tetapi mereka membuat kesalahan yaitu tidak membunuh Hawk, sehingga Hawk memiliki kesempatan untuk mengaktifkan alam peringatan. Dalam pertempuran itu, Snake Eyes melawan Shadow, sedangkan Anna melawan Scarlet yang menggunakan baju kamuflase untuk mengalahkannya. Namun Anna jauh lebih cerdas, ia melemparkan benda ke arah muka Scarlet, sehingga Scarlet dapat dengan mudah dikalahkan. Dikarenakan anggota G.I. Joe sangat banyak, Shadow pun mengambil setelan jetpack untuk melarikan diri bersama Anna. Tapi sebelum itu, Anna kembali turun dan mengambil nanomid tersebut. Setelah itu, ia melompat kembali ke Shadow dan melarikan diri dari markas. Serangan ini kemudian terdengar sampai ke telinga Presiden Amerika yang langsung panik, karena 4 hulu ledak nanomid sekarang berada di tangan musuh.
Setelah kejadian itu, Hawk dirawat karena mengalami luka parah. Sedangkan Snake Eyes meratapi kegagalannya dan masih shock karena adik seperguruannya malah berpihak ke organisasi berbahaya. Snake lalu mengingat masa lalunya di mana 20 tahun yang lalu Snake Eyes hanyalah seorang bocah gelandangan yang lapar di kota Tokyo. Sampai akhirnya Snake Eyes nekat masuk ke salah satu dojo untuk mengambil beberapa makanan. Namun aksinya diketahui oleh Storm Shadow yang saat itu menjadi murid bocah paling brutal. Dalam pertarungan itu, Shadow berhasil melukai Snake Eyes sampai akhirnya, guru Shadow datang dan membiarkan Snake Eyes tinggal di sini. Sang guru kemudian melatih Snake Eyes bela diri dan menjadikan Snake sebagai partner sparring Shadow. Selama beberapa tahun, Snake mampu mengungguli kemampuan Shadow dan berhasil mengalahkannya. Hal itu membuat sang guru bangga dan memuji keahlian Snake. Namun kelakuan sang guru malah membuat Shadow cemburu dan naik pitam. Sampai pada suatu hari, Shadow membunuh sang guru dan pergi melarikan diri dari G.I. Joe. Anna dan Shadow kemudian membawa Nanomid ke hadapan James. James selalu mengungkapkan kalau dirinya memiliki rencana untuk meledakkan Nanomid ke berbagai macam negara termasuk Amerika. Agar menimbulkan kepanikan, sehingga semua orang meminta bimbingan Presiden Amerika Serikat. Namun karena hulu ledak Nanomid masih bersifat non-aktif, James pun menyuruh Anna untuk menghentikan Nanomid tersebut dengan memaksa suami Anna yang bekerja di sebuah lab di Perancis. Setelah memberi arahan, James lalu menemui Dr. Gail yang sedang menguji serum ciptaannya yang diperlihatkan Zartan. Di mana serum tersebut dapat merubah wajah Zartan menjadi wajah orang yang paling dikenal di Amerika Serikat. Di hari berikutnya, Anna dan Shadow lalu pergi menemui suami Anna di tempat kerjanya di Paris. Di sana Shadow mulai membunuh rekan-rekan suaminya dan memaksa untuk mengaktifkan Nanomid dengan mesin akselerator partikel. Selama itu, tim G.I. Joe tiba di Paris dan mulai mempersiapkan Duke serta Rip dengan setelan Delta Six. Setelah keempat Nanomid diaktifkan, Shadow lalu membunuh suaminya dan langsung pergi dari tempat tersebut. Namun saat mereka tidak pergi, mereka berpapasan dengan tim G.I. Joe. Snake Eyes lalu langsung mengejar tim Anna, kemudian disusul oleh Duke, Rip, dan Scarlet yang menggunakan motor. Dalam pengejaran itu, tim G.I. Joe berada di tengah jalan. Sementara Snake mencoba terus bertahan di atas mobil Anna. Saat Scarlet hampir mendekati mobil Anna, Anna lebih dulu menembaknya sehingga Anna pun terjatuh dari motornya. Sedangkan Rip dan Duke masih terus mengejar Anna sampai Anna menembakkan roket ke arah mereka. Namun karena Duke dan Rip memakai setelan Delta Six, keduanya pun berhasil menghindari roket-roket tersebut dengan sangat mudah. Selama pelariannya, mobil Anna tertabrak kereta dan terlempar cukup jauh, namun sayangnya Anna dan Shadow masih hidup. Mereka kemudian mempersiapkan satu Nanomid dan berencana untuk meledakkan Menara Eiffel. Keduanya berlari ke arah gedung sambil dikejar-kejar oleh Duke dan Rip. Dalam pengejaran kali ini, Anna pergi ke atap gedung, sedang Shadow menembakkan Nanomid ke arah menara. Ledakan yang dihasilkan membuat Nanomid mulai menyebar menggerukuti besi-besi menara. Tak cuma itu saja, Nanomid juga menyebar ke berbagai macam kendaraan yang melintas di bawahnya, sehingga memicu panik bagi warga di sana. Shadow dan Anna kemudian melarikan diri menggunakan pesawat, tapi Duke tak menyerah. Ia nekat melompat ke pesawat tersebut dan berhasil mematikan Nanomid sehingga Nanomid yang mulai menyebar berhenti bergerak. Meskipun begitu, Menara Eiffel yang pernah direview oleh top A-leader berhasil roboh. Tim G.I. Joe kemudian memeriksa salah satu anggotanya yang baru saja mati, untuk melihat ingatannya tentang di mana markas Anna. Namun dalam prosesnya, anak buahnya itu malah melebur akibat serum nano-nano yang dipasang oleh Dr. Gail. Di saat itu juga pasukan pemerintah Perancis datang dan menangkap tim G.I. Joe, namun tidak dengan Snake Eye yang berhasil meloloskan diri. Singkat cerita, Jenderal Hawk yang baru saja sembuh,
kemudian menemui tim G.I. Joe yang ditahan di hanggar militer Perancis. Setelah membebaskan mereka, Hawk memerintahkan mereka untuk mengejar Anna yang telah membawa Duke. Sementara itu Anna dan Shadow membawa Duke ke pintu masuk markas yang berada di salah satu goa di kutub utara. Sebelum mereka masuk ke dalam lift, Duke sengaja merebut koper nanomit untuk mengaktifkan GPS-nya. Dan setelah diaktifkan, G.I. Joe pun akhirnya mengetahui lokasi markas James berada. Anna lalu membawa Duke ke hadapan James, di mana saat Duke dipukuli, Anna tiba-tiba mengingat masa-masa saat masih bersama Duke. Duke kemudian dibawa ke hadapan Dr. Gail yang memiliki rencana untuk merubah wajah Duke. Sementara itu, tim G.I. Joe akhirnya berhasil menemukan markas James yang berada di bawah air. Snake Eye, Rape, dan Scarlet kemudian pergi ke pintu masuk yang sebelumnya digunakan oleh Anna. Di sana mereka menemukan pesawat supersonik yang merupakan kendaraan pribadi milik James. Selagi tim G.I. Joe mencari jalan masuk, Dr. Gail mulai mempersiapkan Duke untuk memulai eksperimen. Tapi sebelum dimulai, Dr. Gail mengungkapkan identitas aslinya yang ternyata adalah Rex. Ternyata saat misi di Afrika, Rex menemukan Kel dokter yang mereka incar tidak membuat bom nuklir, melainkan membuat bioweapon berupa nanomit. Bukannya menangkap si dokter, Rex malah ingin belajar banyak dengan dokter tersebut, sampai akhirnya angkatan udara meledakkan ruangan itu. Namun Rex dan si dokter berhasil selamat sehingga kini Rex sudah menjadi seorang ahli nanoteknologi dan menggunakannya untuk kejahatan. Di saat itu juga James meluncurkan 3 rudal berisi 3 nanomit yang mengarah ke Rusia dan Amerika Serikat. Melihat hal itu, Snake Eye pun segera mengambil ski-nya dan menembakkan satu roket ke arah salah satu rudal dan berhasil menghancurkannya. Dikarenakan 2 rudal masih meluncur di angkasa, Rip pun memutuskan menaiki pesawat supersonik untuk mengejar 2 rudal tersebut. Sedangkan Scarlet, Snake Eye, dan Duty menyusup ke dalam markas. Ketika Rex tidak memasukkan serum nanotek ke kepala Duke, Anna tiba-tiba datang dan memukul Rex. Ia lalu melepaskan Duke sambil mengungkapkan kalau sekarang dirinya ingat siapa dirinya sebenarnya. Namun di saat itu juga Rex mengatakan sistem nanotek di kepala Anna sehingga Anna langsung jatuh pingsan. Rupa-rupanya Rex telah mendoktrin Anna agar Anna nurut dengan apa yang dikatakan oleh James. Sementara itu di bawah air, ratusan tim G.I. Joe mulai melakukan serangan terhadap markas James yang kemudian direspon oleh para pengawal yang menggunakan tembakan plasma untuk menjatuhkan kapal-kapal selam G.I. Joe. Duke lalu mengambil salah satu pistol dan menembakkannya ke arah James. Hal ini membuat James mengalami luka bakar di bagian wajahnya. James lalu dibawa pergi oleh Rex, sedangkan Duke menyelamatkan Anna. Sementara itu Rip akhirnya berhasil menjauhkan salah satu rudal nanomit yang mengarah ke Moskow, Rusia. Setelah itu ia langsung putar balik ke arah Gedung Putih karena rudal terakhir mengarah ke sana. Mengetahui hal ini, pengawal presiden pun meminta Pak Presiden untuk masuk ke dalam bunker. Namun begitu Pak Presiden masuk, salah satu pengawal yang ternyata seorang pengawal secara langsung menembak pengawal lain. Di saat itulah Pak Presiden dikejutkan dengan sosok pria yang sangat mirip dengan dirinya. That's what this is all about. Duke dan Anna kemudian memakai kapal selam untuk mengejar Rex dan James yang mencoba melarikan diri lewat jalur air. Sedangkan Shadow bertemu dengan Snake Eye dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Pertarungan tersebut berjalan cukup sengit. Meskipun begitu, Snake Eye tidak terlalu terkesan. Snake Eye jauh lebih unggul dan berhasil membunuh Shadow yang jatuh ke dalam air. Sementara itu, Rip berhasil menemukan rudal terakhir dan mencoba menembakkannya dengan plasma. Namun begitu berhasil, nanomit di dalam rudal itu ternyata memiliki drone.
Karena jarak ke Gedung Putih sudah dekat, Rip pun terpaksa menabrakkan pesawatnya ke nanomit itu lalu membawanya terbang ke angkasa. Setelah melewati batas atmosfer, Rip langsung keluar dari pesawat sedang nanomit tersebut mulai tidak aktif akibat perubahan suhu. Ripcord. Didn't I ask you not to yell at me? Di sisi lain, di lain tempat, markas James kini mulai hancur. Hal ini memaksa Scarlet, Duty dan Snake Eye kabur dari markas menggunakan lift. Sedangkan Duke dan Anna hanya berhasil keluar dari zona es dan menemukan kapal selam Rex. Di sana Rex kemudian menyuntikkan James serum berwarna merah, di mana serum itu membuat kepala James berubah menjadi logam. Rex memberitahu James kalau sekarang dirinya adalah Komandan Cobra yang akan menguasai dunia. Duke lalu meminta Rex untuk menyandarkan kapalnya atau jika tidak, maka Duke akan meledakkan kapal tersebut. Awalnya Rex menolak, namun setelah melihat kalau Duke membawa banyak pasukan, ia pun terpaksa menyerah dan berakhir ditangkap oleh G.I. Joe. Rex dan James selalu dikurung di ruang tahanan khusus bernomor 7 dan 8 yang artinya ada 6 tahanan berbahaya yang sudah G.I. Joe tangkap. Duke kemudian menjenguk Anna yang kini sedang menjalani pengobatan untuk mengeluarkan nanomit dari dalam tubuhnya. Meskipun memakan waktu yang lama, Duke berjanji akan selalu ada untuk Anna. Di hari berikutnya, Duke dan tim G.I. Joe kemudian mempersiapkan diri untuk misi selanjutnya. Sementara itu di Gedung Putih, Pak Presiden keluar dari bengkel karena keadaan sudah aman. Namun saat Presiden sendirian di ruangannya, ia mulai bersiul dan menunjukkan sikap konyolnya yang artinya dia bukan Presiden asli, melainkan Zartan yang mana sebelumnya Rex mengubah wajah Zartan menjadi wajah Presiden. Dan film pun bersambung. Itulah alur cerita film G.I. Joe, semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin buatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film, dan sampai jumpa di video berikutnya.